politik uang. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan video animasi mengenai apa itu politik uang. So guys, keep on watching. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Katanya kita hidup di negara demokrasi, tapi kalau suara rakyat bisa dibeli dengan uang, masih pantaskah disebut demokrasi? Setiap menjelang pemilu, kita sering lihat serangan pajar, amplop, sembako, janji manis. Banyak yang bilang, semua calon sama saja. Tapi justru di situ akar masalahnya. Karena saat uang jadi penentu pilihan, rakyat kehilangan kendali atas masa depannya. Politik uang bukan cuma soal amplop. Bentuknya bisa macam-macam, bantuan mendadak, pembagian sembako, bahkan janji proyek kalau sudah terpilih. Intinya, ada transaksi antara kekuasaan dan kepentingan pribadi, padahal suara rakyat seharusnya tak ternilai. Saat suara dijual, kita sebenarnya sedang memperdagangkan 5 tahun ke depan. Politik uang itu ibarat racun yang pelan-pelan merusak kepercayaan rakyat. Pemimpin yang menang bukan karena kualitas, melainkan karena modal. Oleh karena itu, saat duduk di kursi kekuasaan, mereka malah sibuk balikin modal kampanye, bukan untuk melayani rakyat. Nah, akibatnya korupsi merajalela, nepotisme terus berjalan, proyek fiktif di mana-mana, dan akhirnya tetap saja rakyatlah yang paling sengsara. Kalau begini terus, demokrasi kita bisa-bisa berubah menjadi bisnis besar, bukan lagi pengabdian untuk bangsa. Kalau politik uang terus dibiarkan, pembangunan politik akan macet. Partai politik kehilangan idealisme, rakyat kehilangan kepercayaan. Padahal, pembangunan politik itu tentang pembangunan sistem, budaya, dan kesadaran politik yang sehat. Tanpa itu, semua hanya jadi formalitas. Pemilu akan tetap jalan, tapi demokrasi akan lumpuh. Mengapa politik uang masih terjadi? Politik uang masih terjadi karena 3 hal: kemiskinan, rendahnya pendidikan politik, dan budaya permisif. Bagi sebagian orang, uang 100.000 di masa kampanye bisa terasa besar. Belum lagi anggapan bahwa semua politisi sama aja. Selama kesadaran politik rendah, politik uang akan terus dianggap hal biasa. Kita butuh pendidikan politik yang berkelanjutan, bukan hanya di kampus atau sekolah, tapi di media sosial, komunitas, dan ruang publik. Rakyat harus diajak paham arti suara, paham cara kerja sistem, dan berani menolak suap. Kalau rakyat melek politik, politisi nggak bisa lagi beli kesadaran. Pemerintah dan lembaga pengawas seperti Bawaslu harus berani tegas. Penegakan hukum terhadap pelaku politik uang harus nyata, bukan simbolik. Tapi pengawasan tak bisa hanya dari atas. Rakyat juga harus ikut jadi pengawas. Karena tanpa rakyat yang berani melapor, keadilan takkan berjalan. Perubahan dimulai dari kita. Tolak politik uang, mulai dari diri sendiri. Suara kita bukan sekedar hak, tapi kekuatan. Jangan jual murah masa depan bangsa. Demokrasi yang bersih lahir dari rakyat yang berani dan sadar. Ingat, demokrasi tidak untuk dijual.